Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Alia dan teman-teman workshop MC dan moderator. Perkenalkan, namaku Amiratul Muniroh, biasa dipanggil Ami gitu ya. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari workshop MC dan moderator untuk menceritakan tentang diri saya. Oke, saya Ami, anak kedua dari 4 bersaudara yang tumbuh besar di Kabupaten Lamongan. Ada yang tahu di mana itu kota Lamongan? Yap, kota Lamongan itu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dekat dengan Surabaya. Kurang lebih hanya berjarak sekitar 2-3 jam kalau naik mobil atau kendaraan umum seperti itu. Nah, kota Lamongan ini itu sangat terkenal dengan sotonya. Siapa yang sudah pernah merasakan nikmatnya soto Lamongan? Ada yang sudah pernah? Oke. Kemudian saya bukan di kota Lamongannya nih gitu. Saya ada di kecamatannya yang lumayan jauh, jaraknya sekitar 30 menit dari Kabupaten Lamongan kotanya, yaitu Kecamatan Babat. Itu pun Kecamatan Babat itu juga terkenal dengan makanannya yang khas, yaitu wingko babat. Ada yang sudah pernah merasakan wingko babat? Iya, kalau ada yang sudah pernah, dia bentuknya itu bulat, kemudian wingko babat ini dibilangnya adalah pizza Jawa. Ya, sebenarnya agak jauh ya rasanya dari pizza pada umumnya, tapi memang wingko ini punya bentuk seperti pizza, yaitu bulat gitu ya. Kemudian dipotong-potong jadi segitiga yang ya mirip kayak pizza seperti itu. Kemudian saya di salah satu desanya, yaitu Desa Datinawong. Oke, saya dibesarkan di salah satu desa, Desa Datinawong. Itu dia sebagian besar penduduknya adalah berprofesi sebagai petani. Salah satu mata pencaharian yang paling umum ditemui di desa saya. Nah, kebetulan kedua orang tua saya adalah profesinya sebagai guru, kedua-duanya. Nah, ayah saya sebagai guru SD, begitu pula ibu saya. Kemudian ibu dan bapak saya ini tiap harinya itu mengajar, tapi mengajarnya tidak di Kabupaten Lamongan, melainkan di kabupaten sebelah, yaitu Kabupaten Tuban, yang kurang lebih jarak dari rumah ke tempat mengajarnya itu adalah 20 km. Wow, jauh ya. Oke, berdua naik motor gitu ya untuk mengajar setiap harinya gitu. Sedangkan saya biasanya pada saat saya SD itu saya jalan kaki ke sekolah dasar, kemudian saya pulang, biasanya orang tua saya belum pulang gitu. Jadi saya dan kakak saya, jadi saya karena anak kedua, saya punya kakak perempuan gitu ya. Itu saya dan kakak saya ini kadang dititipkan ke salah satu salah satu saudara gitu, karena di rumah memang nggak ada orang seperti itu. Nah, ada suatu ketika di mana saya itu merasa kok saya ini ya capek ya ke rumah saudara gitu. Lebih tepatnya bosen kali ya, bosen gitu ke rumah saudara. Kok ya rutinitasnya sama terus gitu. Dan saya saat itu kangen untuk segera memakai baju saya yang ya baru gitu. Akhirnya saya dengan modal yang nekat sebagai anak kecil gitu ya, saya pergi ke rumah yang dikunci gitu.
Tapi ada salah satu jendela dari rumah saya itu yang kebuka. Akhirnya apa? Saya sebagai anak kecil pada saat itu kurang lebih kelas 2 atau kelas 3 SD gitu ya. Itu saya nerobos lewat salah satu jendela dari rumah saya. Ya kayak sejenis Mission Impossible gitu ya. Lewat lorong-lorong gitu, tapi kalau saya adalah lewat jendela rumah saya sendiri. Untungnya ya karena masih kecil gitu ya, ya cukup-cukup aja gitu, meskipun lewat jendela yang ukurannya nggak besar itu gitu. Akhirnya ya udah saya di situ ambil baju dan seterusnya, kemudian saya memakailah baju baru saya itu. Tapi akhirnya ya ketahuan gitu sama orang tua dan ya agak dinasehatin gitu ya, karena ya itu bahaya gitu. Memang alhamdulillahnya cukup, tapi kalau nggak cukup gimana? Wah, bisa manggil damkar itu untuk bobol jendela rumah saya ya kan. Oke, kemudian saya punya 2 adik laki-laki yang saat itu ya jaraknya cukup jauh lah bisa dibilang. Adik saya yang bawah saya pas itu lahir pada saat saya kelas 1 SD, dan adik saya yang paling bontot, paling kecil itu lahir pada saat saya kelas 6 SD. Bayangin udah gede gitu ya, udah bentar lagi mau masuk SMP tapi punya adik gitu. Oke, kemudian setelah saya SD yang di dekat rumah, saya melanjutkan pendidikan ke Madrasah Sanawiyah Negeri di lingkungan pesantren yang ada di Tambak Beras, Jombang. Seperti itu. Bayangin masih usia-usia SMP tapi harus pergi merantau bisa dibilang ya, jauh dari orang tua, jauh dari kenyamanan, kemudian yang biasanya masak ya kapanpun makan itu tersedia, kemudian baju dicucikan dan lain sebagainya, kenyamanan yang ada di rumah. Kemudian saya harus berjuang kalau boleh dibilang ya untuk menimba ilmu ke pesantren yang baju nyuci sendiri gitu ya, jauh dari orang tua dan lain sebagainya. Saya sempat nangis tapi nangisnya tentu nggak di depan banyak teman-teman saya, tapi saya nangisnya pakai trik, yaitu nangis di kamar mandi. Ini adalah trik yang saya rasa kebanyakan dari teman-teman saya di pesantren itu menerapkan trik ini, yaitu nangis biasanya sambil mandi. Karena apa? Ya nggak ketahuan, biar nggak tahu aja orang-orang kalau lagi nangis. Padahal abis mandi itu langsung mata itu bengkak ya, tipikal orang yang habis nangis gimana sih ya, kayak gitu. Nah selanjutnya alhamdulillah sudah betah di pesantren yang saya melanjutkan juga SMA atau aliyah gitu ya di lingkungan pesantren itu juga. Selanjutnya saya alhamdulillah setelah SMA sederajat itu saya melanjutkan ke bangku perkuliahan. Nah di sini saya keterima di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya, yaitu Universitas Airlangga, dengan beasiswa dari Kementerian Agama. Oke, alhamdulillah saya salah satu santri yang terpilih menjadi penerima beasiswa santri berprestasi yang diberikan oleh Kementerian
agama, seperti itu. Saya kuliah di jurusan S1 Kimia dan saat ini dan alhamdulillahnya saat ini saya sudah berprofesi sebagai dosen. Mau tahu gimana kelengkapan ceritanya? Oke, jangan lupa nanti saya akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.